Assalamualaikum Bu Tami. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sisri. Alhamdulillah sehat Bu Sisri. Bu Sisri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Tami. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah ya Bu Tami, agar kita bisa selalu mendampingi anak didik kita di sekolah. Oke, gimana nih Bu Tami? Ada apa ya? Iya Bu Sisri, masuk kedatangan saya ingin berjumpa Ibu. Saya ingin menceritakan Bu mengenai permasalahan saya yang saya alami Bu di kelas Bu. Apakah Ibu ada waktu? Aduh maaf Bu ya, saya jadi mengganggu Ibu. Tidak apa-apa Bu Tami, tentu saja ada Bu. Saya tidak sibuk kok. Permasalahan Ibu ini mengenai pembelajaran matematika ya Bu Tami? Iya Bu Sisri, mengenai pembelajaran saya matematika Bu. Di kelas berapa ya Bu Tami? Di kelas 11 Bu Sisri. Oh, jadi dengan Ibu menceritakan permasalahan Ibu ini, terus kita berbincang-bincang, hal apa yang Ibu harapkan? Iya, Bu, setelah kita bertemu, terus kita berbincang-bincang, yang saya harapkan yaitu saya menemukan cara, menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu Sisri, mengenai pembelajaran matematika saya, Bu. Boleh kan, Bu, saya berbincang-bincang dengan Ibu? Oh, begitu. Tentu saja boleh, Bu. Malahan saya sangat senang sekali dapat membantu Ibu menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Ada permasalahan apa dengan pembelajaran matematika di kelas 10.1, Bu Tami? Begini, Bu Sisri, saat pembelajaran matematika saya di kelas 10.1, mereka, murid-murid saya ini masih rendah, Bu, koneksi matematisnya dan lamban pemahamannya mereka. Sehingga saya saat mengajar materi SMA di kelas tersebut, murid-murid kelas 10.1 ini susah untuk memahaminya dan mengerti, Bu Sisri. Terus saya mencoba bertanya kepada mereka, siswa-siswi murid saya ini kelas 11 ini, kenapa mereka seperti itu? Sebagian besar mereka menjawab karena materi matematika itu di tingkat sebelumnya mereka sudah lupa, Bu, dan bahkan tidak paham sama sekali, Bu Sisri. Dan juga mereka beralasan, "Bu, itu kami ketika kami lagi, di sekolah kemarin itu pandemi, Bu, jadi kami kurang belajar, Bu," katanya. Jadi mereka beralasan, sewaktu tingkat sebelumnya di SMP itu sedang kondisi pandemi COVID-19, Bu, jadi belajarnya kurang maksimal. Begitu mereka setelah saya tanya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, permasalahan yang Ibu hadapi sebagai guru matematika di kelas 10.1 ya, Bu Tami ya. Iya. Mmm, Bisa jadi sih salah satu penyebabnya akibat pandemi COVID-19 kemarin, Bu. Karena, murid-murid belajar di rumah yang menurut saya itu kurang efektif ya, Bu, ya, bahkan tidak efektif. Banyak sekali kekurangan dari belajar daring itu, yang berakibat contohnya di kelas Ibu 10.1 ya, Bu, ya. Nah, Iya, itu Bu. membuat, rendahnya koneksi matematikanya dan lamban dalam memahami materi SMA yang Ibu ajarkan. Mmm, Iya iya, Bu Sisri, seperti itulah yang terjadi, Bu. oh iya. Jadi kemarin Ibu ada menghubungi saya lewat WA, katanya pengen ngobrol, ngajak berbincang-bincang, itu membicarakan hal ini ya, Bu Tami? Iya, Ibu, kemarin itu saya WA Ibu karena ingin ngobrol berbincang-bincang masalah ini, Bu Sisri. Oh, kalau boleh saya tahu, Bu, seperti apa sih contoh, Bu Tami kan tadi katakan rendahnya koneksi matematis dan lambannya pemahaman murid terhadap pelajaran matematika Ibu ya. Nah, boleh diberikan contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya ya, Bu, gini, kemarin kami kan belajar mengenai SPLTV, sistem Mhm, persamaan linear 3 variabel, Bu. Untuk menentukan oke. himpunan penyelesaiannya atau HP, kita dapat menggunakan salah satu metodenya yaitu metode substitusi. Nah, sebelum masuk ke pelajaran tersebut, saya bertanya dahulu, Bu, kepada murid-murid saya itu di kelas 11 mengenai materi mereka yang berkaitan nih dengan SPLTV, yaitu SPLDV dengan metode substitusi. Mereka menjawab, "Sudah lupa, Bu, nggak ingat, Bu," kata murid saya itu, Bu. Nah, saya coba bantu nih, Bu, mengingatkan mereka kembali, tetapi lamban, Bu, dan sama sekali tidak paham, Bu, materinya, cara pengerjaannya. Sehingga
saya benar-benar mengulang kembali dari awal, Bu, materi SPLDV dengan metode substitusi yang mereka pelajari sewaktu di tingkat sebelumnya, Bu, atau di SMP. Oh, seperti itu. Waduh, jadi Ibu ulang kembali ya dari awal materi yang sudah, didapat di tingkat sebelumnya itu, Bu Tami? Iya, Bu, saya ulang kembali, Bu, dari awal materi yang sudah didapat di tingkat sebelumnya, Bu. Karena mereka tidak bisa mengerjakan SPLTV, metode substitusi, jadi nggak lancar juga nanti, Bu, kalau mereka nggak lancar di SPLDV metode substitusi, otomatis di pelajaran SMA-nya, di SPLTV yang akan kami pelajari, Mhm. mereka juga nggak akan lancar, Bu, dan itu pun saya harus mengulangnya berkali-kali, Bu, karena masih juga belum paham, Bu, begitu, Bu. Kira-kira ada berapa persen ya, Bu, murid Ibu yang, menurut Ibu rendah koneksi matematis dan lamban pemahaman dalam pembelajaran Ibu? Kalau diperhatikan di saat belajar itu, Bu, yang rendah, koneksinya sama lamban itu ada 50%, Bu, dari jumlah siswa, sekitar 23 murid lah, Bu, yang rendah koneksinya sama lamban, Bu. Mmm, banyak juga ya, Bu. Iya, Nah, Ibu. saya ingin bertanya, kalau Ibu berikan level untuk tingkat koneksi matematis dan pemahaman pembelajaran mereka, itu tuh jika ada skalanya 1 sampai 10, kira-kira, ada di level berapa murid, Bu Tami tersebut, Bu Tami? Kalau dengan kondisi seperti itu, Bu, murid-murid saya ini belajar saat pembelajaran matematika, kalau kita kasih levelnya level berapa dari skala 1 sampai 10, mereka berada di level 6, Bu Sisri. Oh, jadi, seberapa besar ya harapan Bu Tami untuk, meningkatkan, kompetensi murid Ibu tadi? Jika tadi diskalakan 1 sampai 10, Bu Tami, harapannya Bu Tami nih ke depannya? Kalau harapan saya, Bu, terhadap murid-murid saya ini, mereka ini bagus dulu untuk koneksi materinya, kemudian mereka bisa mengkonekkan materi yang sebelumnya dengan yang akan dipelajari, Bu, dan tidak lamban dalam memahami materi yang saya ajarkan, Bu Sisri. Nah, untuk skala levelnya, saya berharap mereka berada di level 9, Bu Sisri. Wah, baik Bu Tami. Nah, dengan permasalahan yang Ibu hadapi, saat ini, bagaimana menurut Ibu langkah-langkah Ibu untuk mengatasinya, Bu Tami? Dengan permasalahan yang saya hadapi ini, saya memiliki beberapa rencana langkah-langkah, Bu, untuk penyelesaiannya. Yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, menggunakan LKPD yang interaktif, LKPD yang bisa berbicara dengan tulisan. Kemudian saya juga akan menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, pendekatan yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin menyelidiki. Akhirnya mereka bisa menumbuhkan kebiasaan belajar, Bu Sifri. Oh, berarti Ibu, akan menerapkan pembelajaran yang menarik ya, Bu, ya? Nah, bagaimana jika selain pembelajaran yang menarik, Bu Sifri, Tami juga menerapkan PSE seperti teknik stop agar murid Bu Tami itu dapat fokus dulu, Bu, sebelum menerima pembelajaran dari Ibu dan akhirnya memahami pembelajaran dari Ibu. Bagaimana Bu Tami? kali untuk rencana Iya, Bu ya, Tami, halo Bu Sifri. alhamdulillah. Dapat ditambahkan juga ya Bu Tami tentang PSE itu. Oh ya, tadi Ibu ada sampaikan memberikan, bimbingan yang lebih. Seperti apa contohnya itu Bu Tami? Halo?
Bu Tami? Bu Sisri, Iya, halo. putus Bu Sisri. Iya, kenapa ya? Bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan tadi itu, Bu Tami? Mhm. Di itu contohnya gini Bu Sisri, di saat pembelajaran Hmm. saya akan memberi perhatian yang lebih kepada murid-murid saya yang koneksinya masih rendah, yang lamban pemahamannya saat mereka mengerjakan soal-soal latihan. Dan kemudian saya memberi bimbingan seperti mereka mengerjakan soal-soal, saya berkeliling melihat mereka mengerjakan, membimbing mengerjakannya gitu Bu. Kemudian juga saya akan memberikan jam tambahan Bu setelah pulang sekolah. Oh, begitu. Kira-kira berapa lama waktunya Ibu akan memberikan jam tambahan Ibu itu? Dan hari apakah akan Ibu lakukan itu, Bu? Ya, halo Ibu. Iya, kira-kira berapa lama Halo Bu waktu Sisri. Ibu akan memberikan jam tambahan itu, Bu? Dan hari apa akan Ibu lakukan? Halo, Ibu Tami. Bu Tami, putus-putus ya, Bu Tami? Lagi nggak bagus Bu. Oh, alah. Ya Bu, Oke, halo. Jaringannya lagi nggak heeh. bagus Bu. Iya Bu, Iya. hari Rabu Ah, Bu rencananya kami adakan setelah pulang sekolah. Karena kan Rabu itu kami ada P5, jadi pulangnya agak lumayan cepat, 2.15. Jadi kalau kami adakan tambahan lagi 60 menit, murid-murid saya nggak kesorean pulangnya Bu. Begitu Bu. oh gitu. Kira-kira yang mana duluan yang akan Ibu laksanakan ya? Yang akan saya laksanakan yaitu besoknya yaitu pembelajaran yang menarik saya lakukan, kemudian menerapkan PSE dengan teknik stop dan juga menggunakan LKPD interaktif. Nah, inilah dua yang akan saya laksanakan karena langsung di pembelajaran ketiga-tiga ini bisa diterapkan langsung, Ibu. Oke. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana Ibu ini ya? Rencananya besok pagi Ibu hari Selasa akan saya laksanakan Ibu karena besok kami ada jam matematika Ibu di kelas 10.1. Jadi besok langsung saya laksanakan Ibu rencana saya ini. Oh, kebetulan besok ada matematika ya, Bu, di kelas Ibu ya. Oke, Iya Ibu. heeh. Berarti rencana yang akan Ibu laksanakan adalah melakukan pembelajaran yang menarik ya, kemudian Iya menerapkan Ibu. PSE tadi untuk Iya Ibu. memfokuskan pikiran anak ya dan menggunakan, Iya Ibu. LKPD yang interaktif ya, Bu, ya, agar anak Iya Ibu. menggunakan pendekatan saintifik juga ya dan Saintifik. memberikan bimbingan yang lebih Oh. kepada Bu kami. Iya Oke. Ibu. Berarti tadi identifikasi masalah sudah, harapan sudah Ibu jelaskan, rencana aksi pun juga sudah. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Bu Tami terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu yang akan diterapkan besok ini, Bu Tami? Komitmen saya Ibu tentunya saya akan melaksanakan terus-menerus, continue, konsisten, agar diperoleh hasil perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik Bu Sisri dan meningkatnya level koneksi matematis serta pemahaman murid-murid saya Ibu. Oh, bagus ya, Bu, ya. Kemudian, saling berkolaborasi ya, Bu Tami, untuk hasil yang lebih baik? Iya Ibu, saling berkolaborasi. Oke, Bu Tami. Baiklah, Bu Tami. Sewaktu kita berjumpa lagi di lain waktu nih, saya berharap Bu Tami mau dong menceritakan hasil dari rencana aksi yang telah Bu Tami terapkan di kelas 10.1 ini. Bagaimana Bu Tami?
Iya, Ibu. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi. Akan saya sampaikan bagaimana hasil dari rencana-rencana yang akan saya laksanakan ini kepada Bu Sisri ya. Iya, alhamdulillah. Nah, dari perbincangan kita ini Bu Tami, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tami? Perasaan saya pastinya saya lega, Ibu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi dan saya jadi lebih pede, Ibu, untuk melaksanakan rencana-rencana solusi ini, Ibu. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar ya Bu Tami dalam pelaksanaan aksinya ini dan selalu semangat ya Bu Tami. Amin. Insya Allah saya selalu bersemangat, Bu Sisri. Terima kasih, Bu Sisri. Sama-sama. Apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Bu Tami? Artinya sudah tidak ada, Bu Sisri. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan permasalahan saya dan dapat membantu saya menemukan solusinya, Ibu. Sama-sama Bu Tami. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Tami. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Tami. Baik, Ibu Sisri. Terima kasih banyak, Ibu Sisri. Assalamualaikum, Ibu Sisri. Waalaikumsalam Bu Tami. Assalamualaikum, Bu Sisri. Apa kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Tami. Alhamdulillah saya sehat. Bu Tami sehat? Alhamdulillah, Bu Sisri, saya sehat, Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Ibu ya, supaya kita tetap bisa membimbing murid-murid kita untuk meraih masa depannya, Ibu ya. Oke, Amin. oke, Bu Sisri, gimana Ibu? Ada yang mau diperbincangkan, Ibu? Iya Bu Tami, maksud kedatangan saya ke sini Bu Tami, saya ingin menceritai mengenai permasalahan peserta didik di SD saya Bu Tami. Apakah Bu Tami ada waktu untuk mendengarkan keluhan saya ini Bu Tami? Tentu saja ada dong, Bu, waktu untuk Ibu. Kira-kira apa itu, Bu, permasalahan di SD Ibu, Ibu? Ini Bu Tami, pengaruh teknologi yang luar biasa terhadap tingkah laku dan perbuatan peserta didik baru-baru ini Bu Tami. Oh, begitu. Memangnya dengan Ibu menceritakan permasalahan Ibu ini kepada saya, apa yang Ibu harapkan, Ibu Sisri? Saya berharap saya menemukan solusi bagaimana caranya saya dalam mengubah tingkah laku anak ini Bu Tami. Oh, begitu. Jadi, tentu saja boleh, Bu Sisri. Berarti Ibu kemarin ada WA saya, Bu, ya beberapa hari yang lalu. Berarti Ibu ingin mendiskusikan, membicarakan tentang ini ya, Bu? Iya Bu Tami, maaf ya mengganggu. Soalnya Oh, bingung, saya ingin bercerita dengan siapa, saya mau mencari solusinya sendiri pun bingung kemana mau harus bercerita Bu Tami. oh iya nggak apa-apa, Ibu. Ada permasalahan apa tadi, Bu, dengan murid Ibu di SD, Ibu? Ini Bu, tingkah laku dan perbuatan yang menurut saya sekarang sudah dikatakan penyimpangan ya Bu ya. Contohnya anak Contohnya Bu, anak-anak itu sekarang sudah pokoknya selalu main handphone dan menirukan apa yang ada di handphone itu Bu Tami. Hmm. Oh, begitu. Jadi itu permasalahan Ibu hadapi sebagai guru di SD Ibu ya, Ibu? Iya Bu Tami. Mungkin bisa jadi juga handphone ini sekarang memang sangat berpengaruh, Bu, ya, kepada murid-murid kita. Murid-murid kita lebih menarik bermain handphone, bermain games gitu, Bu, ya, tanpa mengenal waktu ya, Bu Sisri ya. Benar Bu Tami, benar sekali. Jadi memang sangat memberi pengaruh yang besar terhadap mereka di kegiatan belajar mengajar. Saya juga sering melihat kadang siswa murid itu juga lebih melihat handphonenya ketimbang memperhatikan gurunya ketika menerangkan pelajaran kan Bu Sisri? Benar, betul sekali Bu Tami. Oh, berarti apa aja lagi Bu, kalau boleh saya tahu, mmm, hal yang ditimbulkan dari pengaruh handphone ini Bu kepada murid-murid Ibu di SD Ibu?
Nah, ini yang baru-baru ini terjadi nih Bu Tami, ada beberapa siswa saya itu sampai melukai dirinya sendiri Bu Tami, menggores-gores tangannya dengan menggunakan jarum pentul Bu Tami. Oh, membahayakan sekali, Bu, ya. Wah, itulah Bu Jadi, Tami. Bu Nah, jadi itu saya, merasa selain itu Bu Tami, belajar mereka itu padahal nih saya kan megang kelas 6 ya Bu Tami ya. ya, Nah, Bu. kelas 6 itu sebentar lagi pun mau ujian ya Bu Tami. Ya, ujian akhir, Bu, ya. Iya, sementara mereka asik dengan, bermain handphone, kemudian itulah tadi sampai dia di sekolah pun, ketiduran karena asik main handphone sampai tengah malam tadi Bu Tami. Oh, ya ya ya, sangat sangat banyak pengaruh dari bermain handphone ini, Bu Sisri, ya. Iya Bu Tami. Kalau saya boleh tahu, Bu, ada berapa persen murid-murid Ibu yang bermain handphone ini, Bu? Wah, kalau persennya itu Bu Tami, sekarang ini mungkin handphone itu sudah biasa digunakan ya Bu ya. Nah, Oh, jadi iya, kalau Bu. di kelas saya itu mungkin ada sekitar 70%, 80% anak itu sudah memiliki handphone sendiri Bu Tami. Oh, banyak sekali, Bu, ya, yang sudah memiliki handphone Ibu, ya. Berarti dia membawa handphone, Bu, ya, ketika sekolah, Ibu, ya? Tidak, mereka Mmm, tidak membawa handphone Bu Tami. Memang saya membuat peraturan di sekolah tidak boleh bawa handphone Bu Tami. oh, jadi, Nah, Bu kegiatan handphone itu dilakukannya setelah pulang sekolah. setelah pulang sekolah, berarti mereka bermain tanpa henti ketika sudah, pulang sekolah, Ibu, ya? Nah, disitulah saya bingung Bu Tami, kalau di sekolah mungkin masih bisa kita awasi ya Bu Iya Tami. iya, Ibu, ya, kalau di rumah ini kita nggak bisa lagi, Bu, ya, karena kita sudah pulang sekolah, Bu, ya. Betul Bu Nah, Tami. kalau saya boleh tahu nih, Bu, coba Ibu berikan level tingkatannya itu sudah seberapa pengaruh handphone ini, Bu, terhadap, kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu? Kalau dilevelkan dari 1 sampai 10 nih Bu Ya, Tami, Ibu ya, Bu. bahkan mungkin sudah pada, level yang pengaruhnya ya Bu Tami ya, Oh, pengaruhnya pengaruhnya Bu Tami, kalau iya, level pengaruh handphone terhadap pembelajaran Ibu itu kira-kira udah di tingkat berapa, Ibu, kalau level 1 sampai 10, Ibu? udah tingkat 8 dong Bu Tami, Udah karena tinggi, mereka Ibu, ya? pengaruhnya rata-rata mereka sudah ini. Tinggi, Bu, ya. Jadi, Mmm. bagaimana, harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu yang, menggunakan handphone berakibat kepada pembelajaran Ibu, apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya, inginnya saya murid saya itu lebih fokus ke pembelajarannya daripada handphone. Itulah harapan saya Bu Oh, Tami. berarti itu harapan Ibu, Bu, ya, fokus pada pembelajaran daripada kepikiran dengan handphone bermain game, Ibu, ya? Betul sekali Bu Atau Tami. dengan melihat-lihat medsos lainnya, Ibu, ya, yang dapat memberikan pengaruh buruk, Ibu, ya, kepada, murid-murid kita, Ibu, ya? Iya Nah, benar. dengan permasalahan yang Ibu hadapi ini serta penyebabnya, apa langkah-langkah yang akan Ibu hadapi, Bu, untuk mengatasi pengaruh handphone ini, Bu? Dampak negatif pengaruh handphone ini, Bu? Mungkin saya rasa tadinya sih saya ingin, menyampaikan hal ini, kebetulan kami Sabtu besok ini kombel ya Bu Tami Ya, ya. Bu, heeh. Kalau saya ingin menyampaikan di kombel itu Bu Tami kepada rekan-rekan guru saya agar lebih memperhatikan muridnya, karena hal yang terjadi tadi yang menggores-gores tangan tadi bukan hanya di kelas saya Bu Tami, Oh, sudah gitu. saya temukan juga di kelas 4 dan 5 Bu Tami. Berarti bukan hanya di kelas Ibu saja, Ibu, ya, pengaruhnya sudah menyebar ke kelas-kelas lain, Ibu, ya, akibat dari handphone ini, Bu, ya? Iya betul Ber sekali Bu Tami. Berarti nanti Ibu langkahnya, Ibu akan memberitahukan di Kombel untuk lebih memperhatikan murid-muridnya, Bu, ya. Iya. Bagaimana kalau ditambahkan dengan Ibu mencoba menghubungi orang tua di grup paguyuban, Ibu, supaya lebih mengontrol anak-anaknya di rumah, Ibu. Bagaimana kalau itu juga Ibu masukkan, tambahkan di langkah-langkah penyelesaian Ibu, Ibu? Wah, iya juga ya Bu Tami ya, Iya. dengan begitu juga kita bisa ini ya, di rumah pun bisa terkontrol ya Bu Tami ya. Aduh terima kasih Iya, banyak Bu. Bu Tami, masukannya Bu Tami. Aduh, sama-sama, Ibu. Menurut saya itu, perlu juga kerjasama, Ibu, ya, dengan orang tua supaya mereka juga tahu, anak-anaknya menggunakan handphone dan pengaruhnya, Ibu. Seperti tadi sudah sampai,
menusuk-nusuk tangannya Ibu ya, itu kan sudah sangat berbahaya Ibu ya, beresiko Betul. sekali yang mereka lakukan Ibu ya. Iya, betul sekali Bu Tami. Mengerikan Bu Tami. Saya aja sampai ngilu melihat tangan mereka Bu Tami. Mereka dengan pedenya tuh nanti udah Ah, selesai ah, digores-gores tangannya Bu Tami, difoto loh Bu Tami, kemudian dimasukkannya dalam SW-nya. oh Nah, gitu. dengan bangganya mereka, "Ah, Oh ini dengan kami ada ini." oh gitu, dengan bangga pula Ibu ya, padahal itu bukan sesuatu perbuatan yang baik Ibu ya, sampai dibuat di SW Ibu ya. Iya, makanya dan syukurlah ya, untung Ibu Tami mengingatkan saya untuk bekerja sama dengan orang tua. Memang wajib ya Bu Tami ya, agar orang tua tahu juga. Mungkin di rumah orang tua nggak tahu ya Bu Tami Iya. tentang Iya, bisa jadi perbuatan. orang tua sibuk bekerja, sibuk mengurus rumah, sibuk mengurus adik-adiknya, keluarganya. Ibu kita, maklum saja Ibu kan orang tua, terkadang kalau tidak kita hubungi, tidak kita kabari, mereka juga tidak mengetahui kan Ibu, perkembangan anak-anaknya di sekolah seperti apa ya kan Ibu? Iya, iya benar sekali Bu Tami. Terima kasih Bu Tami. Iya, Ibu sama-sama. Nah, dari langkah-langkah, cara penyelesaian yang akan Ibu laksanakan ini, pertama kali yang mana akan Ibu terapkan terlebih dahulu, Bu Sisri? Kalau menurut saya yang saya terapkan terlebih dahulu adalah memberikan informasi kepada teman sejawat tadi dulu ya Bu Tami ya, lewat Ya. Kombel kombel di sekolah saya, sehingga mereka pun bisa nantinya, mengkomunikasikannya dengan orang tuanya Bu Tami, orang tua murid. Oh oh, berarti itu rencana-rencana Ibu yang pertama yang akan Ibu laksanakan Ibu ya, dengan sosialisasi dulu dengan rekan sejawat Ibu ya, biar juga mengetahui kondisi-kondisi murid di sekolah Ibu ya. Ya benar Kadang juga guru ada nggak tahu Ibu ya, apa yang dibuat oleh murid di belakangnya Ibu ya. iya benar sekali Bu Tami. Berarti kita sudah identifikasi masalah, sudah harapan tadi juga sudah, rencana yang akan Ibu Sisri lakukan juga sudah kita obrolkan, kita bincangkan. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Bu Sisri terhadap rencana penyelesaian masalah yang Ibu akan terapkan Ibu besoknya? Hmm. Kalau saya, komitmen saya Bu, saya akan selalu mengingatkan peserta didik saya, tentang pengaruh penggunaan teknologi ini Bu, dan saya, akan menginformasikan kepada mereka tentang dampak positif dan negatifnya secara berkelanjutan juga Ibu Tami. Iya, 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 bagus sekali komitmen Ibunya. Nah, tentunya dalam hal komitmen ini kan kita tidak bisa melaksanakannya sendiri kan Ibu. Jadi siapa-siapa aja nih yang membantu agar komitmen Ibu ini terjaga, Bu Sisri. Yang pastinya, pertama kepala sekolah tentunya harus tahu Iya, ya Bu Tami ya, iya Ibu. kepala sekolah, kemudian nanti saya sampaikan juga ke rekan sejawat, kemudian, Heeh. kepada wali murid. Itu saya rasa Bu Tami, karena jika berkolaborasi, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Tami. Nah, benar sekali Bu. Dengan saling berkolaborasi, tentunya semuanya akan lancar Ibu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan Ibu ya. Iya. Nah, sewaktu kita berjumpa nanti, Bu, saya pengen tahu nih bagaimana dari pelaksanaan Ibu yang sudah Ibu laksanakan dari rencana-rencana ini, Bu Sisri ya. Iya, terima kasih Bu Tami. Dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bu Sisri? Lega, yang pastinya saya lega, dapat masukan dari Bu Tami juga, dapat, Alhamdulillah. mengeluarkan, apa yang saya rasakan, bercerita setidaknya beban yang ada di diri saya berkurang Bu Tami. Alhamdulillah. Semoga lancar ya Bu ya pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan. Selalu semangat ya Bu Sisri. Terima kasih Bu Tami. Iya Ibu, sama-sama. Kalau begitu Apakah ada hal lain lagi Bu yang ingin kita perbincangkan? tidak ada Bu Tami, itu saja Bu Tami. Iya Ibu. Baiklah kalau gitu saya undur diri dulu ya Ibu. Lain waktu kita berjumpa lagi, berbincang lagi ya Ibu. Baik Bu Tami, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Tami. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Ibu.